Shalom, kita masuk di seri yang kedua, menafsir Alkitab secara sederhana. Kali ini kita akan membicarakan tentang pendekatan sintetik dengan subbagian menemukan penekanan-penekanan utama. Di bab yang terdahulu, kita sudah mempelajari prosedur dasar untuk menyusun sebuah bagan sintetik dari sebuah kitab dalam Alkitab. Dalam proses pembuatan bagan sintetik itu, kita sudah menemukan bahwa pendekatan terhadap penelaahan Alkitab semacam ini dapat merupakan bantuan yang penting dalam memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai struktur menyeluruh sebuah kitab, serta bagaimana setiap bagian dari kitab tersebut bersatu dalam menunjang keutuhan seluruh kitab. Namun tugas kita membuat bagan sintetik itu belum selesai. Sebagaimana akan kita temukan pada bagian ini, bagan sintetik kita dapat diperkaya dengan menambahkan beberapa pokok yang menyolok yang terdapat dalam kitab yang sedang dipelajari. Penemuan pokok-pokok itu akan memungkinkan kita memperoleh pandangan yang lebih baik tentang sebuah kitab. Juga dapat menunjukkan alasan atau alasan-alasan kitab itu ditulis, serta berita yang disampaikan kitab itu kepada kita sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara tentang bagan sintetik untuk menemukan penekanan-penekanan utama, maka ada dua cara untuk menentukan penekanan-penekanan penting dalam sebuah kitab. Yang pertama itu adalah kata atau gagasan yang diulang-ulang. Pertama kita harus meneliti apakah di dalam kitab yang sedang kita pelajari itu terdapat kata, kelompok kata, gagasan, konsepsi tertentu yang diulang, serta bagaimana sebuah kata kunci atau konsepsi tersebut dipakai untuk mengembangkan struktur atau tema kitab yang sedang kita teliti. Sebagai contoh, kata lebih berkali-kali dipakai dalam surat Ibrani. Hal ini disebabkan karena salah satu tujuan utama penulisannya ialah untuk membuktikan kelebihan Kristus atas para malaikat, para nabi, Musa, Yosua, dan atas keimaman Harun dan suku Lewi. Oleh karena itu kitab ini memiliki beberapa ciri khas yang menonjol. Di dalam kitab tersebut terdapat perbandingan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, yang menunjukkan bahwa yang baru itu lebih sempurna daripada yang lama. Di dalam kitab ini terdapat perbandingan antara korban-korban pada masa perjanjian lama dengan korban Kristus, yang bertujuan menunjukkan keunggulan korban Kristus. Selain itu juga ditunjukkan perbedaan menyolok di antara perhentian di Kanaan dengan perhentian yang lebih sempurna di dalam Kristus yang dimiliki oleh orang percaya. Selanjutnya kitab ini juga mengungkap perbedaan antara keimaman Harun dengan keimaman Melkisedek. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa keimaman Melkisedek yang melambangkan keimaman Tuhan Yesus Kristus jauh lebih baik daripada keimaman Harun. Contoh lain yaitu ciri khas yang menyolok di dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca Injil ini, maka kita akan menemukan sebutan anak manusia itu dipakai lebih banyak daripada di dalam ketiga Injil lainnya. Pada waktu kita membaca kitab ini, kita menemukan bahwa penulis kitab berkali-kali memusatkan perhatian kita pada kemanusiaan Kristus tanpa mengurangi keilahiannya.
Ada beberapa contoh di sini. Kisah kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas lebih terinci dibandingkan dengan kitab Injil yang lain. Sekalipun begitu, si penulis dengan seksama menyatakan bahwa kelahiran Kristus itu merupakan kejadian yang ajaib dan membuktikan keilahiannya. Lagi pula Lukas menceritakan kepada kita tentang masa kecil Yesus dengan tetap memperlihatkan keunikannya pada saat dia menjelaskan bagaimana para ahli Taurat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Juga terdapat banyak kali disebutkan bahwa Kristus makan makanan yang semuanya membuktikan bahwa ia benar-benar manusia. Selanjutnya, Injil Lukas juga menceritakan bahwa Kristus sering berdoa. Ia berdoa pada saat dibaptis, Lukas 3 ayat 21. Dia berdoa setelah mengadakan mujizat, Lukas 5 ayat 16. Dia berdoa sebelum memilih 12 rasul, Lukas 6 ayat 12. Dia berdoa beberapa saat sebelum dia dimuliakan, Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Dia berdoa bagi mereka yang membunuhnya, Lukas 23 ayat 34. Dan juga pada saat dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berdoa, Lukas 23 ayat 46. Nah, sebagai manusia, Yesus itu bersandar pada Bapaknya. Dan di dalam Injil Lukas, terdapat lebih banyak keterangan mengenai kehidupan doanya dibandingkan dengan 3 Injil lainnya. Di bagian akhir dari kitabnya itu, Lukas mencantumkan pernyataan 2 orang yang menyatakan kemanusiaan Kristus. Penjahat yang bertobat disalib, dan kemudian kepala pasukan yang berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayat 41 sampai 47. Berdasarkan fakta-fakta ini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu maksud penulis Injil ketiga ialah mengungkapkan kemanusiaan Kristus. Juga kalau kita lihat tidak henti-hentinya Lukas menyinggung persoalan-persoalan peri kemanusiaan di dalam kitabnya. Contohnya, Lukas memberikan tempat yang penting kepada golongan yang miskin dan terbuang, serta menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menerima serta mengasihi mereka. Wanita juga diberi tempat yang lebih penting dibandingkan dengan kitab Injil yang lainnya, dengan menyebut nama sejumlah wanita di dalam kitab tersebut. Injil ini juga berkali-kali membicarakan persoalan-persoalan kemanusiaan yang umum dan juga hubungan Kristus terhadap pria, wanita, dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian hal yang kedua, kalau kita melihat itu, contoh ya, tempat yang diberikan kepada pokok-pokok tertentu. Yang dilakukan di sini adalah kita menemukan penekanan penting atau ciri khas dalam sebuah kitab dengan meneliti berapa banyaknya tempat yang diberikan kepada suatu pokok tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, kita menemukan di sana bahwa sebagian besar kitab tersebut menceritakan tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus. Sebenarnya meskipun Injil ini mengisi 45 halaman di dalam Alkitab kita, 6 halaman dipakai untuk menceritakan kejadian-kejadian ini. Alasannya sebenarnya sudah jelas. Karena hidup sempurna dari anak Allah tidak akan berguna bagi keselamatan kita tanpa penderitaan, kematian, serta kebangkitannya. Karena alasan yang sama pula, bagian-bagian yang cukup besar dalam ketiga Injil lainnya dipakai untuk menceritakan hari-hari terakhir dari hidupnya di atas bumi. Contoh lain yang mencolok juga yaitu tercatat dalam kitab Keluaran, di mana di sana ya ada 18
Pasal pertama menceritakan tentang keadaan umat Allah di Mesir serta pembebasan mereka dari perbudakan. Kemudian 6 pasal berikutnya, pasal 19 sampai 24 itu membahas hukum Taurat. Dan 16 pasal terakhir berbicara tentang kemah suci serta hubungannya dengan keimaman. Salah satu alasan bagi banyaknya bahan yang diberikan tentang kemah suci itu pastilah untuk menekankan betapa pentingnya ibadah umatnya bagi Allah. Lalu kemudian kita bisa melihat selanjutnya itu langkah yang kelima, yaitu memasukkan penekanan-penekanan utama dalam bagan sintetik. Yang dilakukan adalah kita mempelajari isi sebuah kitab dengan teliti untuk kemudian mencatatkan penekanan-penekanan utama itu. Contohnya di dalam kitab Yunus. Pada saat kita menelaah kembali kitab Yunus, kita akan menemukan pokok-pokok yang menonjol secara khusus di dalam keempat pasalnya yang ringkas. Salah satu konsepsi yang menuntut perhatian khusus dalam kitab Yunus itu adalah doa. Kalau kita membaca dalam pasal yang pertama, ya di sana ada doa dari para awak kapal pada saat badai menimpa mereka. Kemudian mereka membangunkan Yunus agar dia juga berdoa. Mereka berdoa sebelum mencampakkan Yunus ke laut. Lalu kemudian pada dasarnya kalau kita melihat pasal 2 itu mencakup doa Yunus di dalam perut ikan. Dan di dalam pasal 3 terdapat titah Raja Niniwe yang mendorong rakyatnya untuk berseru dengan keras kepada Allah. Dan di dalam pasal yang keempat itu dibuka dengan permohonan Yunus agar Allah mencabut nyawanya. Karena Allah telah mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Niniwe. Yunus telah berkhotbah kepada penduduk kota itu tetapi tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Nah, dalam sebuah kitab yang relatif ringkas, pokok doa telah mendapatkan tempat yang sangat besar. Setiap pasal dalam kitab ini secara khusus berbicara tentang doa. Nah, kalau kita jeli membaca kitab Yunus, maka kita akan menemukan juga bahwa di sana memberi penekanan terhadap mujizat. Badai dalam pasal yang pertama itu berakhir dengan mujizat. Mujizat lain juga adalah ikan yang ditentukan Allah untuk menelan Yunus. Besarnya ikan itu tepat. Dia berenang ke tempat yang tepat pada saat yang tepat ia membuka mulutnya, yaitu ketika Nabi Yunus yang tidak taat itu dicampakkan ke laut. Pemeliharaan sang nabi di dalam perut ikan serta pemuntahannya ke darat juga merupakan contoh-contoh keajaiban berikutnya di dalam kitab ini, ya. Tapi kita juga jangan mengabaikan pohon jarak yang ditumbuhkan Allah di luar kota Niniwe, serta ulat yang menggerek pohon itu sampai mati. Kedua hal ini juga merupakan mujizat. Dampak yang menakjubkan dari pelayanan Yunus, yaitu seluruh kota Niniwe berbalik kepada Allah tanpa ragu-ragu, itu juga merupakan mujizat. Nah, hal yang ketiga yang merupakan konsepsi dalam kitab Yunus itu adalah pertobatan. Perlunya pertobatan itu jelas tersirat dalam peringatan yang baru dibawa oleh Yunus ke Niniwe dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang pertama. Yunus dengan tepat menafsirkan peringatan Tuhan kepada Niniwe sehingga kesempatan ada bagi mereka untuk bertobat.
Yunus 4 ayat yang kedua. Dan pada akhirnya kisah pertobatan Niniwe itu dan juga penjelasan tentang alasan Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe menegaskan pentingnya pertobatan sebagai sebuah tema dalam kitab ini. Lalu hal yang lainnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah kata Tuhan itu tercatat tidak kurang dari 26 kali di dalam kitab yang hanya terdiri atas 48 ayat tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat pemakaian nama Tuhan di sini dinyatakan melalui 3 cara khusus, yaitu untuk menyatakan kedaulatannya, untuk menyatakan kemurahannya dalam mengampuni, dan untuk menyatakan kebenarannya. Nah, satu kesimpulan unik lagi yang dapat kita ambil melalui penelaahan kitab Yunus itu yang berbeda dengan kitab lain adalah di dalam kitab ini berisi pokok-pokok penting yang saling bertentangan. Pokok-pokok ini begitu jelas sehingga kita bisa menemukan yang pertama itu adalah perbedaan di antara ketidaktaatan dan ketaatan Yunus. Ketidaktaatannya serta dampak menyedihkan yang diakibatkan olehnya itu secara jelas tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2. Sedangkan ketaatan dengan hasil-hasilnya yang menakjubkan terdapat dalam pasal yang ketiga dan yang keempat. Lalu kemudian kalau kita lihat, sungguh mengejutkan bahwa Yunus itu sebenarnya tidak pernah bertobat. Dia memang pergi ke Niniwe setelah pengalamannya di laut. Namun jelas dari pasal 4 bahwa hati Yunus itu belum melunak. Yunus tidak berbalik kepada Allah dengan pertobatan atas ketidaktaatannya. Akhirnya kita dapat melihat perbedaan antara doa Yunus yang pertama dalam pasal 2 dengan doa Yunus yang kedua di bagian pertama pasalnya yang keempat. Nah, setelah kita menemukan keistimewaan-keistimewaan ini, kita perlu memasukkannya di dalam bagan sintetik kita. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkannya di bawah subbagian yang sudah kita buat terlebih dahulu, ya. Perhatikan bahwa semua keistimewaan ini diungkapkan dalam satu kata atau satu kelompok kata dengan mengelompokkan setiap jenis keistimewaan itu menjadi satu. Keistimewaan utama ini sekarang jelas terlihat sebagai ciri-ciri khas kitab Yunus. Namun demikian, dengan memasukkan semua konsepsi ini ke dalam bagan sintetik, membuat kita diperhadapkan dengan fakta-fakta nyata. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah makna penekanan kitab Yunus itu bagi kita sekarang ini? Ya, jadi jelaslah salah satu alasan penulisan kitab Yunus adalah untuk mengingatkan kita akan kemampuan Allah untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta kepadanya, serta kenyataan bahwa Ia menantikan kesediaan dan kepercayaan kita kepadanya untuk melakukan hal-hal yang besar untuk kita. Namun sebagaimana salah satu konsepsi penting lainnya dalam kitab Yunus ini mengingatkan kita, dan sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat lain di Alkitab, Allah yang sanggup melakukan mujizat ini hanya akan melakukannya sebagai jawaban atas doa. Ya, jadi ini yang kemudian nanti ditambahkan di bagan sintetik.
Lalu kemudian langkah yang keenam, ya, yang menjadi langkah terakhir dalam membuat bagan sintetik itu adalah dengan membuat ringkasan satu kalimat, ya, terhadap seluruh isi kitab yang sedang kita pelajari. Kalimat singkat ini akan menjadi judul dari kitab tersebut, ya. Di dalam hal ini judul dari kitab Yunus itu adalah pelayanan Yunus kepada Niniwe. Dengan meneliti bagan sintetik yang telah lengkap ini, kita dapat melihat kitab ini secara menyeluruh serta melihat hubungan di antara bagian-bagiannya terhadap kitab ini secara keseluruhan, ya. Kita bisa lihat ini dalam gambar yang terakhir. Ini adalah gambar lengkap bagan sintetik. Nah, setelah kita melihat langkah-langkahnya, sekarang saatnya kita berlatih. Gunakan 1 Tesalonika sebagai kitab untuk berlatih. Ikuti langkah-langkah yang sudah dipaparkan dalam materi yang ada. Demikianlah kita sudah menyelesaikan satu pendekatan menurut James Braga, yaitu pendekatan sintetik. Selamat berlatih, Tuhan memberkati.